Sebelum kita mulai, izinkan saya memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Zilda dan Karisa? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat, Alhamdulillah. Oke, jadi perkenalkan saya di sini Bapak Ahmad Reza Januariski. Saya biasa dipanggil Reza dan saya di sini akan mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila atau yang biasa kalian kenal pendidikan kewarganegaraan. Udah tahu ya mata pelajarannya ya? Udah tahu ya? Jadi materi kita hari ini, insya Allah kita akan membahas yang namanya Pancasila. Mungkin sebelum kita lanjut, sudah mengenal Pancasila? Sudah, Pak? Udah, Sudah tahu itu apa Pancasila? Udah, Pak. Oke, coba saya tanya sama Jilda, sila kedua apa nak? Ya, Aduh, Pak, lupa, Pak. lupa. Karisa, sila kedua Karisa? yang adil dan beradab Pak. Kemanusiaan Yang adil yang dan adil beradab dan dan beradab. beradab. Oke. Wah, mungkin Jilda lupa kali ya. Ya. Jadi ingat ya, Pancasila itu merupakan suatu pedoman hidup kita. Jadi apapun itu, hal-hal yang kita lakukan setiap harinya selalu berhubungan dengan yang namanya Pancasila. Benar ya? Ya, benar ya? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan, kita akan yang namanya menonton video dulu. Jadi ada yang namanya sejarah terbentuknya Pancasila. Jadi dari awal, kenapa Pancasila itu ada? Nah, itu nanti ada di videonya. Nanti silakan kalian menyimak. Nah, setelah kita nonton videonya, baru saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih prosesnya seperti apa. Oke? Saya akan bagikan layar dulu. Oke, kedengaran videonya muncul? Zilda, Kansa, Muncul, Pak, videonya, Pak. muncul ya. Oke, sebentar.
Sebentar saya pause dulu. Suaranya ada nggak, Nak? Nggak ada, Pak. Ya. Sebentar ya. Tuh. Tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung Ini tanggal ada suaranya 10 nggak, Nak? sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sudah Pak, sudah ada suaranya Pak. Mungkin saya ulang videonya dari awal ya. Dilda Karisa. Dilda Iya, Pak. Karisa. Gini, Nak, kalau jika ada sesuatu yang mungkin kurang jelas atau tidak kedengaran, bisa disampaikan, Nak, ya. Oke, videonya saya ulang ya. Sejak berkuasa di Indonesia, Hah. Turun, ada suaranya turun. bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang disebut dengan Perang Pasifik, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Perang Pasifik ini dimulai sejak tahun 1937 sampai dengan 1945. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim hingga ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari masyarakat Indonesia. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945,
Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Janji Jepang membentuk BPUPKI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang, yaitu terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sementara itu wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Ichibagase Yoshio. Ketua dan wakil ketua BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas tentang bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, Ketua BPUPKI memberikan alasan tentang perlunya dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Hal ini bertujuan agar mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setiap tokoh tersebut mengemukakan pendapatnya pada waktu yang berbeda. Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang mengemukakan pendapatnya dalam sidang BPUPKI pertama. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dalam pidatonya. Kelima asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan kebangsaan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 5 usulan dasar negara Republik Indonesia. 5 usulan tersebut yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usulan yang diajukan Insinyur Soekarno diterima oleh peserta sidang BPUPKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama BPUPKI juga terdapat beberapa tokoh lain yang berpidato. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan, periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Pertemuan tidak resmi BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama, belum ditentukan kesepakatan tentang dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 8 yang bertugas menampung berbagai usulan dasar negara dan memeriksanya. Panitia 8 lalu melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno BPUPKI. Selanjutnya, Panitia 8 mengadakan sidang atau pertemuan tidak resmi dengan anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Dalam sidang ini dibentuklah Panitia 9. Panitia tersebut dinamakan Panitia 9 karena anggotanya terdiri atas 9 orang. Panitia 9 bertugas membahas dan menelaah berbagai usulan yang telah ditampung oleh Panitia 8. Panitia 9 disebut juga Panitia Kecil. Adapun susunan keanggotaan Panitia 9 adalah sebagai berikut. Pembentukan Panitia 9 bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam tentang rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Setelah melaksanakan perundingan dengan 4 orang wakil golongan kebangsaan dan 5 orang wakil golongan keagamaan, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai kesepakatan luhur. Selain itu, Panitia 9 juga menyusun naskah yang akan digunakan sebagai teks proklamasi. Namun, naskah tersebut menjadi rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Piagam Center. Istilah Piagam Jakarta tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Muqaddimah. Sedangkan Sukiman Wirjo Sanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, perbelanjaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia. Salah satunya adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Perumusan Dasar Negara Indonesia berakhir dalam sidang BPUPKI yang kedua. Selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Oke, tadi masih ada orangnya, Zilda dan Karisa. Masih, Pak. Oke, tadi sudah nonton videonya lah ya. Jadi tadi disampaikan bahwasannya di dalam video tersebut adalah proses pertama kali awal akan terbentuknya sebuah Pancasila. Oke, tadi di dalam video pertama, Jepang dianggap sebagai penolong Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Jepang menjanjikan pada waktu itu kan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang masuk ke Indonesia karena sempat mengalahkan atau sempat menduduki wilayah Indonesia setelah melawan Belanda. Oke, jadi Jepang seolah-olah menganggap diri mereka itu sebagai pelindung orang Asia. Makanya pada waktu itu sebelum terbentuknya BPUPKI, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan
Nah, makanya Jepang menyampaikan kepada Indonesia untuk membentuk yang namanya BPUPKI. Coba Bapak tanya dulu, apa itu BPUPKI? Ada yang menyimak? Zilda? Karisa? Oke. Nah, mungkin Bapak saya lanjutkan. BPUPKI di sini adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, coba mungkin Bapak buka di, nah, Bapak bagikan layar saja ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Jadi memang tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama mungkin kalian akan mengetahui yang namanya siapa saja sih Bapak pendiri bangsa kita. Nah, apa saja sih fungsi Pancasila dan terakhir nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi di dalam sidang BPUPKI tadi, nah, pada tanggal 29 April yang diketuai oleh Bapak Rajiman ya pada waktu itu. Nah, tadi sempat disampaikan di video tadi, ada bapak-bapak pendiri bangsa, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, ada tadi menyimak nggak kira-kira? Halo, Simak Pak, tapi lupa. oke, aman. Nanti Bapak kasih apa? Bapak kasih PPT-nya biar kalian nanti belajar lagi di rumah lanjut ya. Oke, jadi ada Bapak pendiri bangsa pada saat sidang BPUPKI itu. Jadi tiga orang Bapak pendiri bangsa yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Nah, kenapa dikatakan mereka sebagai Bapak pendiri bangsa? Karena mereka pada saat sidang BPUPKI, mereka menyampaikan ide mereka. Nah, yang disampaikan Muhammad Yamin adalah yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Lanjut. Nah, pada tanggal 28 Mei disampaikan sama Mr. Supomo, 31 Mei, Supomo menyampaikan idenya. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, pada sidang selanjutnya, Soekarno menyampaikan dasar negara sesuai apa yang dia tegaskan. Dan pada waktu itu, pada saat sidang BPUPKI mengatakan bahwasanya ide yang mereka sampaikan ini adalah merupakan sebuah yang disebut itu Pancasila. Dan akhirnya pada saat sidang tersebut disetujui oleh peserta-peserta rapat di situ yang dimana Soekarno menyampaikan idenya yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke, lanjut. Nah, dari sidang yang pada saat itu, akhirnya setelah mereka menyampaikan apa saja ide-ide mereka, sudah dengan diketuai oleh Bapak Rajiman Yosodiningrat tadi, maka dibentuk di tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan. Nah, mungkin kalian pernah mendengar nggak nama lain dari BPUPKI? Dalam bahasa Jepangnya itu
Dokuritsu Junbi Chosakai. Pernah mendengar? Nggak Jilda tahu, Pak. dan Kalista? Hah? Belum pernah mendengar ya? Oke, jadi nama lain dari BPUPKI tadi Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, setelah dibubarkan BPUPKI, maka dibentuklah yang namanya PPKI. Nah, pernah mendengar PPKI? Apa kepanjangannya? Halo. Panitia Oke. Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Wah, keren. Ya, Zilda keren. Oke, jadi kepanjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin Zilda tahu apa nama lain atau nama Jepangnya? Nggak tahu, Pak. Oke, nama lain dari PPKI, nama Jepangnya adalah kalau yang BPUPKI tadi kan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kalau PPKI-nya Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, bedanya di ujung. Yang awal Chosakai, yang satunya di Inkai. Nah, itu nama Jepangnya ya. Oke. Keren untuk Jilda ya. Oke, di setelah pembentukan panitia kecil ini atau yang disebut panitia 9, ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia ya, salah satunya Soekarno, Muhammad Hatta, Makar Mujakar, dan Supomo itu juga salah satu dari panitia 9, yang dimana dalam pembentukan panitia kecil tadi akan merumuskan suatu yang namanya disebut Pancasila, yang sekarang dari lima ide yang disampaikan setiap pendiri bangsa tadi, Pak Supomo, Pak Muhammad Yamin, dan Soekarno, dibentuklah yang namanya menjadi 5 satu kesatuan, yaitu Pancasila pada saat itu. Nah, sebelum terjadinya Pancasila, yang sering kita dengar, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum terjadinya Pancasila, ada yang namanya di situ disampaikan pada saat di video tadi, ada yang namanya Piagam Jakarta. Sempat mendengar nggak tadi? Oke, di dalam Piagam Jakarta, sebelum terjadinya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, ada yang namanya sila pertama itu menjalankan syariat Islam, berdasarkan keyakinannya masing-masing. Nah, pada waktu itu disampaikan sila pertama sebelum menjadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada waktu itu Indonesia ini kan merupakan negara besar, tapi negara Indonesia ini bukan negara Muslim. Pada waktu itu di sidang PPKI yang biasa disebut namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Tuh. Pada saat sidang itu ada perwakilan yang namanya dari pemuda tokoh Timur. Karena pada saat itu di sidang PPKI tersebut menyampaikan bahwa sila pertama menjalankan syariat Islam. Sementara negara kita ini kan bukan negara Muslim. Nah, jadi pada waktu itu disampaikan oleh pemuda dari Timur mengatakan, "Hai, Bapak." Nah, ini ilustrasi kita saja ya. "Hai Bapak, kami tidak bisa mengikuti sesuai yang disampaikan di sila pertama, yaitu menjalankan syariat Islam. Karena negara kita ini bukan negara Muslim, dan juga di daerah kami, di daerah Indonesia Timur, mayoritas agamanya non-Muslim. Bagaimana kami akan menjalankan itu sementara kami bukan Muslim?" Dan itu juga akan menjadi yang namanya pergesekan antar agama, bisa menjatuhkan atau terjadi yang namanya perpecahan pada waktu itu. Disampaikan oleh
pemuda dari Indonesia Timur. Nah, dan akhirnya, setelah adanya disampaikan dari tokoh pemuda Timur tadi, daerah Indonesia Timur, maka disepakati. Nah, karena Indonesia bukan negara Muslim, maka digantilah atau dihapuslah sila pertama yang berbunyi menjalankan syariat Islam tadi, diganti menjadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua orang berhak menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itu juga salah satu sejarah singkat dari terbentuknya Pancasila. Nah, yang saat ini kalian sering mendengar setiap pada saat upacara setiap hari Senin. Oke. Jadi apapun itu sejarahnya sangat panjang ya untuk membentuk yang namanya panitia persiapan kemerdekaan tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, nak? Jilda, Karisa? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, berarti nanti ini Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya kalian kerjakan. Di rumah ada laptop ya? Enggak ada, Pak. Kenapa? Enggak ada laptop, Pak. Nggak ada. Oke, jadi nanti kalian akses saja soalnya, nanti soal materinya yang kalian kerjakan di Google Classroom. Ya, nanti di situ di Google Classroom tadi, sebentar, buka dulu. Gimana itu? Oke. Oke. Nanti kalian akses tugasnya ada di Google Classroom ya, nak. Nah, langsung saja nanti kalian akses, kalian kerjakan. Nah, materinya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Ada ya di sini ya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Oh, materinya nggak muncul ya? Bisa diklik nggak, nak? Tugasnya itu, nak. Coba dicek dulu. Oh, nih. Gak masuk, Oke. Pak, soalnya, Pak. Ini nih. Nah, nanti silakan kalian catat saja. Nanti kalian buat, tulis soal lah ya. Kalian kerjakan ini. Ini tadi kalau kalian mau ngakses videonya tadi, ada di Google Classroom. Nah, nanti kalian menjawab soal-soal yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Nah, setelah kalian kumpul tugasnya, kita akan masuk lagi materi selanjutnya. Nah, di sini ada soal pilihan gandanya 5 dan esainya 5. Nah, setelah itu kalian tulis tangan saja berupa soalnya. Kalian kerjakan sesuai perintah yang di sana.
Nanti kalian cukup foto saja dan dibuat bentuk PDF, kirim ke Classroom. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham. Oke, kalau begitu mungkin cukup pertemuan kita hari ini, nak ya. Insya Allah minggu depan akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita bahas. Mudah-mudahan sehat-sehat panjang umur semuanya ya. Oke, Ibu Hurun sampai jam berapa saya, Bu Hurun? Sampai jam 10, Bapak. Oh, masih setengah jam. Oke, kalau begitu kalian mengerjakan saja langsung soal yang saya kasih ya. Sambil Bapak pandu di sini. Oke, jadi nanti untuk tugasnya langsung kalian kirim saja. Oke? Oke, Pak. Oke. Sambil di sini ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti mungkin kita langsung tanya jawab aja, Kak. Atau bagaimana? Atau kalian menjawab pertanyaan yang sudah kalian kerjakan? Kerjakan aja, Pak. Sudah. Oke, silakan dikerjakan sambil nanya di sini. Oke, silakan. Kalau bingung silakan bertanya ya. Oke, silakan dikerjakan nanya. Nih ada di layar ya. Materinya dibuka di Google Classroom. Zilda dan Karisa orang Samarinda. Saya Samarinda, Pak. Samarinda. Di mananya nak? Samarinda nak? Di Panglima Batur, Pak. Panglima Batur ya. Oke. Hah. Yang penting masuk aja nak ya. Masuk ikuti pembelajarannya, kegiatannya, dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dari Bapak Ibu gurunya. Nah, Gilda sambil kerja apa bagaimana? Sambil ngerjakan, Pak. Sambil. Nggak, maksudnya ada kegiatan lain bekerja atau bagaimana? Nggak ada, Pak.